Baik, kita ketemu lagi di acara Sokut Social Capital Up to Date. Dan pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu Bapak Miko Siregar, salah satu antropologi dan yang membidangi tentang sosial dan budaya. Tentu yang menjadi tema kita pada hari ini adalah bagaimana budaya Mentawai dalam perspektif sosial budaya. Tentu sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita sapa dulu Bapak Miko Siregar. Halo Pak, selamat datang di channel Sokut. Terima kasih kami ucapkan sudah memenuhi undangan kami Pak. Iya, terima kasih Arif. Ya, pada hari ini kita akan berbincang terkait dengan sosial dan budaya yang terjadi terkhusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengingat ada beberapa hal pada tahun 2019 lalu Bapak ikut terjun di dalam menyelesaikan problem-problem yang terkait dengan masalah persoalan-persoalan dari situ budaya, masalah sosial, seperti kasus yang kita lihat di Pulicoman. Itu ada kasus yang sedikit menyimpang menurut pandangan secara umum ya Pak, terkait dengan masalah santet lah, apakah ini rumor atau wacana. Tentu Bapak sendiri sangat mengetahui problem yang terjadi. Lalu tentu bisa Bapak ceritakan secara singkat terkait kronologis yang terjadi di tahun 2019 itu, lebih tepatnya di 2020 penyelesaian persoalan itu Pak. Iya, baik. Terima kasih. Terkait dengan apa yang disebut dengan kasus Pulicoman terkait dengan santet yang menyebabkan satu kelompok yang terdiri dari satu kelompok keluarga luas terusir dari daerahnya, kediamannya, dari tempatnya, yang itu merupakan kesepakatan bersama dari warga yang ada di Dusun Pulicoman. Jadi mereka terusir di sana, kemudian oleh pemerintah daerah dalam hal itu Pak Bupati Pak Ilyas Samagaret mengambil sebuah solusi sementara mengamankannya di sekitaran Tua Pejat. Lalu sebetulnya pada saat itu saya hanya melihat dari jauh apa yang terjadi dan mengikuti dari jauh apa sesungguhnya problem mereka. Dan pada saat itu karena di akhir tahun kita sibuk dengan urusan tugas dan tanggung jawab kita. Kebetulan saya di sana diberi tugas oleh Pak Bupati pada saat itu sebagai inspektur untuk mengawasi berjalannya pembangunan dan penggunaan keuangan daerah di tahun 2019 itu. Itu terjadi pada bulan September. Kemudian kita optimis bahwa itu sudah segera dibentuk tim oleh Pak Bupati untuk menyelesaikan masalah itu. Oktober, November, Desember, saya mencek apa yang sudah diarahkan oleh Pak Bupati pada saat itu untuk penyelesaiannya. Kita harapkan sebenarnya bisa selesai final, artinya selesai kasus itu. Apakah mereka akan dipindahkan atau mereka akan keluar dari tempat kediaman mereka. Tapi saya melihat pada saat itu belum terjadi solusi terbaik. Masih berada tetap di sana. Dan saya mendapat info dari seseorang yang juga bertugas sebenarnya, mereka mau menemui Pak Bupati soal bagaimana selanjutnya. Nah, sebelum mereka pergi menemui Bupati Ilyas Samagaret pada saat itu, saya minta sebenarnya kalau bisa diskusi dengan mereka dan seterusnya. Lalu keinginan saya sebenarnya melihat apa sesungguhnya masalah yang ada di dalamnya. Nah, lalu mereka datang, beberapa sekitar 7-8 orang mereka datang ke menemui kita. Nah, kita mulai berbincang-bincang. Dugaan umum yang terjadi pada saat itu adalah salah seorang yang menjadi pimpinan mereka
orang tua yang dituakan dari orang terusir ini diduga melakukan satu tindakan yang menakutkan, yang mencemaskan masyarakat yang disebut dengan apa santet Santet, ya. voodoo atau apalah gitu ya. Dan itu tentu sebuah hal yang memiliki alasan sebenarnya. Apabila masyarakat berada dalam sebuah ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, itu orang menyebutkan itu mereka berhadapan dengan chaos. Nah, setiap orang sebetulnya berusaha untuk mengatasi suasana chaos diri mereka. Apalagi chaos ini melibatkan banyak orang, maka mereka akan mencarikan solusi terbaik untuk keluar dari masalah yang ada. Adapun terkait dengan rumor atau kasus yang terjadi di Pulicoman itu, kira-kira apa strategi yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Iya, tentu kalau ada isu, ada rumor, kita pengen tahu sebenarnya apakah itu benar atau tidak. Oleh karena itu kita coba klarifikasi, kita coba verifikasi, kita coba cari validitas dari kasus ini, dari isu ini. Itulah sebabnya kita minta dibawa. Kita bertemu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tentu di awal kita curiga sebenarnya. Ya. Tapi hampir sebetulnya dalam seminggu sampai 3-4 kali. Dalam 2 minggu ini bisa kita klarifikasi. Apakah selama proses itu tidak terjadi ancaman, karena ini kan terkait dengan kasus yang sangat besar lah. Apakah misalnya keberadaan Bapak di situ tidak menjadi ancaman bagi masyarakat itu sendiri? Iya, karena mereka sudah berada di luar pulau, sementara pihak komunitas atau keluarga-keluarga yang mengungsi ini kan jauh ya. Kita berada di Tua Pejat, lalu mereka tinggal di pulau yang berbeda di Pulicoman, sehingga tidak ada hambatan soalnya. Nah, begitu kita tuntaskan ini, kita berkomunikasi dengan prinsip yang tadi, bahwa kita mengasumsikan ketika dia ingin keluar dari masalahnya, sebenarnya di dalam diri setiap manusia itu ada kebaikan hati, dan dia akan jujur menyampaikan itu. Nah, setelah kita coba telusuri ini dengan berbagai cerita tentunya, sampai saya sampaikan tadi, kita telusuri siapakah sesungguhnya orang ini. Apakah memang orang ini memiliki kebiasaan seperti itu? Apakah dia betul-betul pelakunya? Apakah dia betul-betul pelakunya? Nah, tiba di akhir komunikasi kita untuk satu pihak ini, saya secara pribadi berkesimpulan orang ini orang baik, orang ini. Tetapi pasti ada sebab. Apakah ada tujuan lain misalnya dari orang? Apa ini terjadi? Tentu muncul sebetulnya pikiran kita seperti itu ya. Tapi yang penting buat kita pada saat itu, jika memang dia tidak memiliki kebiasaan sebagai apa yang disebut secara lokal sebagai sepananai itu, atau orang yang selalu menggunakan santet ini, maka buat kita sebenarnya satu langkah sudah selesai. Artinya orang ini orang tidak bersalah, kan begitu. Lalu sampai akhirnya kita coba, saya minta beberapa orang tokoh yang mendampingi kita pada saat itu. Setelah kita minta ya, karena beliau ini juga orang gereja rupanya sejak masa mudanya dan lama sekali punya aktivitas di gereja, Bapak ini. Lalu sampai kita minta testimoni terhadap Bapak ini. Apakah keseluruhan, bagaimana tanggapan kita terhadap pengakuan Bapak? Dan kita minta itu orang-orang yang dari seluruh, yang karena kita satu tim besar ini. Jadi dari diantara Bapak yang terdiri daripada tokoh itu diminta testimoni supaya sebenarnya bagaimana tanggapan atau respon kita terkait dengan pengakuan pelaku itu. Iya, untuk tujuan akhir apakah memang orang ini orang jahat atau orang yang dianggap secara keliru oleh orang atau seperti apa? Karena latar belakangnya agamais ya, seorang dari gereja ya. Iya, itu seperti itu. Lalu kita tiba pada kesimpulan tidak ada satu orang pun yang dari teman-teman ini yang berbeda dengan pikiran kita. Ini orangnya baik. Tidak yakin saya
dia melakukan ini karena beliau dituduh pada saat itu menggunakan apa yang disebut dengan santet lah istilah sekarang, dan korbannya itu di dalam daftar itu 32 orang. Nah, lalu apakah cukup dengan argumentasi ini menguatkan bahwa dia ini tidak bersalah atau tidak melakukan tindakan yang seperti itu? Yang pasti keyakinan kita dia tidak melakukannya. Apa yang dicurigai oleh masyarakat sebetulnya ada semacam kesalahan tafsir namanya dalam kebudayaan. Itu bisa. Ketika kita memiliki satu keanehan-keanehan dalam langkah-langkah kita kehidupan sehari-hari. Bapak ini seperti itu. Kadang berjalan malam, tengah malam seperti itu. Lalu orang curiga. Teruntuk ada kejadian-kejadian di sana, misalnya ada orang meninggal dan sebagainya. Itu dihubungkan dengan ini. Artinya teori tafsir itu yang dihubungkan itu, Pak? Itu yang dihubungkan. Karena di sini kan pendekatan dari dugaan ini kan prasangka dulu, kan seperti itu. Ya sebetulnya kita juga tidak bisa mengatakan sampai sekarang orang tidak bisa menjelaskan sebenarnya apakah betul ada santet atau tidak. Nah cuma tentu tidak semua orang yang dituduh tukang santet benar jadi tukang santet. Ini yang kita validasi. Iya. Nah setelah ini selesai kita lanjutkan ya. Lanjut. Setelah ini selesai kita tawarkan kepada mereka agar kita pada akhirnya bisa bertemu dengan kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat ini pada saat itu kita kelompokkan 2. Karena di dalamnya juga aparatur pemerintah desa ikut juga ini menyetujui ini. Kecuali yang kami lihat itu kepala desanya. Maka ini harus dituntaskan dulu. Karena pertanyaan bagi kita, mengapa juga ini yang seharusnya diharapkan oleh pemerintah menjaga stabilitas dan mencari solusi, tapi justru kepala desanya sendiri ya? Aparatur kepala-kepala dusun ini ikut kecebur ke dalam prasangka yang tadi. Nah, orang-orang pemerintahan itu sendiri di desa ikut terlibat sebagai salah satu yang didugakan. Bukan, yang ikut menandatangani pengusiran. Oh, iya. Ya, jadi akhirnya sebetulnya sudah semua, baik masyarakat maupun aparatur desa itu, pemerintah desa sudah ikut menandatangani agar mereka diusir dari tempatnya. Diusir dan tidak boleh tinggal di pulau itu. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika itu terjadi demikian, tentu kita bertanya, apakah ada orang yang mendukung? Iya. Kami mendapatkan satu, kami berkomunikasi dengan kepala desa. Karena tugas kepala desa itu tentu menjaga stabilitas di tengah masyarakat. Kalau ada kasus dia harus laporkan segera. Dia tidak ikut. Dia posisinya sebagai penengah, tidak ikut secara langsung menandatangani agar mereka itu diusir dari. Kepala desa tidak ikut. Untuk itu sendiri Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang kebudayaan Mentawai itu sendiri dari sudut pandang antropologi itu? Ya tentu pertanyaan ini sangat luas ya. Tapi kalau bisa kita lebih konkretkan, tentu pertanyaannya bagaimana sebetulnya sistem nilai, sistem gagasan yang ada di dalam kebudayaan Mentawai itu menjadi pedoman berpikir bagi masyarakat. Itu tentunya. Nah, saya melihat tentu kalau kita ceritakan secara akademik agak panjang lebar ini. Dari awal sebetulnya bisa kita pahami masyarakat Mentawai itu seperti halnya juga masyarakat atau suku bangsa lainnya masih melekat di dalamnya apa yang kita sebutkan dengan jejak animis sebenarnya. Jejak animis itu ya adalah cerminan dari cara merasa, cara berpikir, cara menghadapi dunia ini dengan melihat bahwa alam ini mempunyai roh, mempunyai roh. Dan apa yang kita kenal dengan arat sabulungan itu sebetulnya satu peninggalan yang masih eksis sampai sekarang, walaupun di masa-masa lalu dia telah dianggap sebetulnya harus ditinggalkan. Iya, tapi
tentu tidak semuanya sistem yang ada di dalam Arat Sabunga itu menjadi sebuah hal yang menjadi yang harus soal. ditinggalkan. Karena Arat Sabunga itu sendiri sebagai satu sistem gagasan, sistem kepercayaan yang mungkin masyarakat berpikir, merasa dan bertindak. Dia mengajarkan bagaimana sebetulnya relasi mereka terhadap lingkungan, hutan, alam, sungai, dan berbagai hal, termasuk apa yang menjadi isi alam itu. Dan mereka diajarkan bagaimana seharusnya memelihara itu. Nah, ini yang disebutkan dalam pengertian masyarakat Mentawai melalui Arat Sabunga itu sebetulnya mendapatkan kasanah pengetahuan bagaimana menjaga keseimbangan kehidupan mereka, hubungan mereka dengan alam, hubungan mereka dengan manusia, dan itu dengan siapa sebetulnya yang menguasai itu kira-kira. Ini ada pertanyaan terakhir Pak, yang Ya. menurut kita perlu kita ketahui secara bersama bahwa setiap daerah atau setiap wilayah seperti taruhlah seperti di Medan, di Jawa, mereka memiliki nilai atau identitas sendiri. Iya. Kalau menurut pandangan anak muda sekarang identitas itu kan orang Mentawai luar, lecu atau yang lain itu kan menurut mereka identitas. Nah, kalau di Batak sendiri kan mereka memiliki nilai khas atau khusus. Oh, kita bisa mengetahui bahwa mereka ini orang Batak, kita bisa mengetahui bahwa orang-orang ini orang India. Tetapi Mentawai, kalau misalnya kita berada di Jakarta, orang tidak mengetahui bahwa kita orang Mentawai. Jadi bagaimana sih penerapan nilai itu tersebut? Artinya identitas menurut Bapak sih apa sih identitas yang paling apa di dalam kehidupan kebudayaan Mentawai ini? Ya, memang identitas itu bisa diartikan orang itu sebagai refleksi diri ya. Ya. Yang kita kenal siapa kita dan orang lain kenal apa tentang kita. Jadi persepsi orang lain itu ditentukan oleh identitas kita. Maka orang disebut identitas itu adalah jati diri. Jadi siapa dia yang selalu dikenal yang tadi itu memang sangat penting. Dan yang paling tentu unsur apa yang menentukan identitas itu ya. Yang pertama-tama tentu unsur besarnya adalah kebudayaan itu sendiri. Karena dalam kebudayaan ada sistem nilai, sistem pengetahuan, sikap dan seterusnya. Ya. Nah, identitas itu juga sangat melekat dan terpelihara melalui bahasa. Ya. Oleh karena itu sangat rugi apabila ada orang Mentawai tidak bisa berbahasa Mentawai. Karena dengan demikian dia kehilangan jendela, kehilangan pintu untuk menjadikan dirinya sebagai orang Mentawai. Tidak masalah dia tahu bahasa Inggris, bahasa Belanda, atau bahasa apa. Tapi dia tidak boleh kehilangan bahasanya sendiri. Iya, tidak boleh kehilangan karena ketika dia boleh juga dia bilang menjadi orang Jawa, kan seperti itu tidak masalah. Tapi apa salahnya ketika dia tetap menyatakan dirinya, saya orang Mentawai, saya orang Jawa, saya orang Minangkabau misalnya, tidak masalah dalam sistem kita. Oleh karena itu bahasa yang menjadi bagian dari kebudayaan itu harus tetap menjadi bagian dari perhatian. Saya kira ini wajib ya. Karena etika, tata cara hidup, cara hadir kita dalam sebuah lingkungan kita dimanapun kita berada. Kita dikenal orang misalnya sebagai orang Mentawai, dan orang sadar bahwa orang itu menghargai kita sebagai orang Mentawai. Jangan menghilangkan diri kita, tapi kita harus mengangkat tatanan nilai yang baik dari lingkungan kita. Kita hadir dengan mengangkat etika kita, seperti etika apa tadi ya, kalau menjaga keseimbangan itu ya, yang mantap, kompromi, tetapi hati-hati juga. Kalau kita hanya memiliki modal kompromi, kita tidak pernah menjadi pembawa bendera ke depan. Oleh karena itu, kita harus juga belajar strategi yang lain itu, tanpa meninggalkan ini, tanpa meninggalkan bahwa kita adalah orang berdamai, orang bisa bernegosiasi apa seterusnya. Tetapi ketika kita berada dalam sebuah kesulitan atau satu lingkungan kita berada dalam sebuah kesulitan, tentu kita harus melihat apa masalahnya. Kemudian kita harus bisa menjadi orang yang hadir di sana
dalam menyelesaikan persoalan. Tidak hanya tujuannya untuk berdamai, harus juga bagaimana cara mendamaikan ketika kita sudah dalam sebuah kerugian yang terus menerus misalnya. Jadi negosiasi dengan kemampuan berdialog itu karena ilmu pengetahuan tadi, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan teknologi itu. Etikanya tetap harus dijaga, penguasaan terhadap teknologi itu harus dijaga. Saya sangat yakin kesadaran yang makin meningkat terhadap dimensi atau aspek kementawaian pada saat ini meningkat, dan juga unsur-unsur atau derasnya arus dari luar itu sangat meningkat. Nah, menjadi tugas bersama sebenarnya bagaimana sebetulnya agar teori mentawai itu, teori yang muncul dari kebudayaan mentawai, teori yang menjaga keseimbangan ini, pertanyaannya, apakah dengan kondisi yang ada sekarang ini, orang mentawai bisa mengimbangi derasnya? Ini menjadi tugas. Modal dasarnya apa yang disebut dengan sosial kapital itu sudah ada. Sudahkah itu cukup? Tentu tugas kita bersama dalam memperkaya modalitas ini. Dengan demikian kita bisa berdialektika, bisa berdialog dengan seluruh unsur lingkungan kita. Dan itulah problem kemanusiaan pada saat ini. Baik, terima kasih Pak terkait dengan pandangan-pandangan yang diberikan tentang budaya mentawai. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi supaya generasi muda itu tidak kehilangan arah atau tidak kehilangan budaya sebagai identitasnya itu sendiri. Terakhir Pak, Bapak kasih pesan untuk generasi muda agar mereka bisa menjaga budayanya sendiri. Pesan terakhir untuk anak-anak muda. Baik, buat anak muda mentawai harus bekerja keras. Ya, jangan lupa bekerja keras. Etos kerja yang tinggi dalam kerangka menghadapi kemajuan sekarang itu harus dicapai. Kesempatan untuk berkarya buat anak muda mentawai sekarang terbuka luas. Baik, terima kasih sudah diskusi kita dengan Bapak Miko Siregar, salah satu tokoh antropolog dan pemerhati budaya khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Semoga ini bisa menjadi segala sesuatu sumber ilmu bagi kita, menjadi salah satu supaya kita tetap mencintai budaya kita sendiri. Kami dari Soput mengucapkan terima kasih banyak.